Setelah diwarangi ulang, ternyata di Bila Kris ini muncul dua pamor legend atau pamor yang banyak dicari ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas ya, jadi keris kampung yang kapan hari saya bahas ya. Kalau yang sebelumnya itu belum diwarangi ulang ya, dan ini nanti yang sudah diwarangi ulang. Dan memang seperti perkiraan saya di video saya sebelumnya, kemungkinan pamornya adalah ngulit semongko ya. Dan memang hasilnya ngulit semongko ya, nanti tak tunjukkan detailnya ya. Tapi di antara pamor ngulit semongko itu ternyata memang muncul pamor legend ya. Muncul pamor yang biasanya dicari orang ya. Nah, sebelum saya bahas kira-kira itu pamor apa, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sekarang langsung saja kita lihat ya. Nah, ini adalah kerisnya ya. Jadi ini keris Luk 9 yang beberapa hari yang lalu yang saya bahas ya. Dan orang nyebutnya sini masuk dapur Panimbal ya. Walaupun memang di beberapa buku dapur kalau Panimbal itu lambang gajahnya 2 ya. Tapi sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya ya tentang dapur keris ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas dan melihat detail bila yang setelah diwarangi ya. Nanti teman-teman akan tahu bedanya ya ketika yang sebelum diwarangi, seperti nah yang di samping saya itu nanti kita bedakan setelah diwarangi ya. Dan ternyata memang pamornya adalah pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko. Nanti kira-kira apa tuh pamor ngulit semongko itu, dan muncul pamor yang biasanya banyak dicari orang di sini, dan bagian ujung ini pamor apa nanti juga akan kita bahas ya. Termasuk kita bahas tentang Luk 9 ya secara umum ya. Jadi memang ada yang spesial dari keris Luk 9 ini ya. Kita bahas tentang Luknya dulu ya, tentang keris Luk 9. Kalau teman-teman sering baca buku-buku perkerisan atau kumpul dengan komunitas perkerisan, itu untuk Luk 9 sendiri itu adalah salah satu Luk yang spesial ya. Dan konon untuk Luk 9 sendiri itu adalah salah satu, jadi di antara keris Luk yang konon pertama dibuat itu justru Luk 9 ya. Jadi bukan Luk 3, Luk 5 atau Luk lainnya. Walaupun ini masih bisa diperdebatkan ya. Karena memang untuk Luk 9 sendiri kalau terutama di budaya Jawa itu atau angka 9 itu adalah lambang kasuwargan. Lambang swargo istilahnya, atau kasampurnaan ya, kesempurnaan. Karena berhubungan dengan kasuwargan, jadi makanya filosofinya kalau Luk 9 secara umum, kalau teman-teman lihat video saya tentang filosofi Luk itu adalah happiness ya, atau kebahagiaan ya, salah satu filosofinya ya. Selain kayak bangun relasi seperti yang lain itu ya. Jadi memang istilahnya untuk kebahagiaan, karena memang kesenangan kayak gitu ya. Karena sekali lagi untuk angka 9 kalau di dalam Islam filosofi Jawa itu adalah istilahnya lambang kasuwargan ya untuk 9 itu ya. Dan untuk keris ini, nah sekarang kalau kita ke pamor ya, kalau pamor ngulit semongko, kalau teman-teman baca di buku-buku keris kayak di ensiklopedi, itu adalah salah satu pamor. Jadi yang selain karejeken itu diyakini adalah pamor yang bagus untuk bangun relasi ya. Jadi itu pamor ngulit semongko ya. Nah, di antara pamor ngulit semongko di bagian sini ini ada pamor kalau orang sebutnya junjung derajat ya. Jadi walaupun tidak banyak ya. Sama di ujung bagian sini ini ada pamor Rojo Abolo Rojo ya. Jadi salah satu pamor yang memang untuk kawibawan atau kewibawaan ya. Jadi kalau ini saya nggak tahu ya. Cuma saya memang memperkirakan ngulit semongko ya seperti ini ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi penampakan dari keris ini setelah diwarangi seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bila yang belum diwarangi ulang ya. Jadi ini masih pakai warangan lama ya. Jadi untuk kontras pamor dan besinya itu belum terlalu terlihat jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah bila yang belum diwarangi ulang ya, masih pakai warangan lama. Yang kanan sudah diwarangi ya. Dan ini sama, yang ini sisi baliknya ya.
Nah sekarang kita lihat untuk detailnya yang sudah diwarangi, dan ini adalah detail bila keris yang sudah diwarangi ya. Nah itu kalau teman-teman perhatikan bagian sor-soran yang dekat bungkulan itu ada pamor junjung derajat ya, jadi walaupun sedikit ya, tapi tetap itu memang bentuk pamor junjung derajat ya. Kalian di bagian atasnya itu pamor ngulit semongko ya, itu jelas ya, itu beratan atau alurnya itu alur pamor ngulit semongko ya. Jadi itu salah satu pamor yang memang dikenal sebagai pamor kerjikian, juga pamor untuk relasi ya, atau membangun relasi ya. Nah ini di bagian ujung kalau kita perhatikan itu ada pamor yang disebut rojo bolorojo ya, jadi mirip kayak junjung derajat gitu ya, tapi itu memang untuk garisnya sampai panjang ke bawah. Nah ini adalah sisi baliknya. Kalau di sisi baliknya ini memang murni semuanya itu pamor ngulit semongko ya, jadi seperti yang memang saya perkirakan atau kita perkirakan sebelumnya dulu ya. Nah ini bagian sor-sorannya ya. Dan konon di dalam dunia perkerisan untuk keris yang look, jumlah look yang konon pertama kali dibuat itu adalah keris look 9 ya. Dan memang salah satu candi itu di daerah Kediri ya, Candi Plemahan ya, itu memang ada sebuah relief keris look ya, dan itu adalah keris look 9 ya. Dan memang di era-era itu memang angka 9 itu dikenal sebagai simbol kasuwargan ya, atau swargo atau kesampurnaan. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Pamete saka layut sarwa sareh saliring panganyut, lamun yitna kayitnan kang mitayani talen mung pribadinipun kang katon tinonton kono. Pengambilannya dari luyut, serba sabar segala pikiran, kalau waspada, kewaspadaan yang bermanfaat, tidak lain hanya dirinya sendiri yang kelihatan dilihat di situ.